beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat, kau lihat, kau lihat, kau lihat pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan
semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat, kau lihat, kau lihat, kau lihat pelangi kasih-Nya. Jemaat silakan bangkit berdiri. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur hari ini kita masih bisa menikmati akan kebaikan Tuhan. Jika hari ini kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk kita bisa beribadah bersama, biar kita mau bersama-sama menikmati Dia melalui puji-pujian dan kebenaran firman-Nya. Mari
Sebelum kita memulai akan ibadah kita, saya mengundang kita semua untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Ibadah kita pada hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mazmur 18 ayat 50, demikian firman Tuhan. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita datang mengagungkan Tuhan. Di setiap musim kasih Tuhan tetap abadi untuk kita semua. Tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Perlindungan dan berkat-Nya selalu baru di dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian. Kita akan menyembah Dia. Dia adalah Bapa kita yang baik, yang selalu beserta kita setiap detik dan waktu. Naikkan pujian ini di hadapan Tuhan, dengan penuh penyembahan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Ku berikan syukur ke Tuhan. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku. Setiap detik, setiap waktu, Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, katakan Dia selalu menjagamu, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menolongku. Mari berikan syukur pada Tuhan. Berikan syukurku buat kebaikan. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Berikan syukurku buat pertolonganmu. Saat Kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Mari sekali lagi naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Kau Bapa yang setia, yang selalu menjaga dan melindungi kita semua. Kau Bapa yang setia,
percaya Tuhan, bahwa penyertaan-Mu dan kasih-Mu selalu baru dan Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Dan itu yang membuat kami mampu untuk melewati hari-hari kami dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, Kau adalah Bapa kami yang sangat baik, yang selalu peduli atas kehidupan kami. Bahkan Engkau adalah Allah kami yang setia. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu yang selalu boleh kami rasakan hari lepas hari sampai pada saat ini. Kami mengagungkan Engkau Tuhan, sebab Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bela kasih dan pemeliharaanmu Tuhan, seperti sungai yang terus mengalir di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih untuk waktu yang indah yang Tuhan masih karuniakan dalam kehidupan kami. Kami boleh beribadah pada saat ini. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Biarlah ibadah kami Tuhan boleh berbau harum di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 1 berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jemaat, saya persilakan duduk kembali, kita akan terus mengagungkan Tuhan. Kita akan bangkit bersama Yesus di dalam menjalani setiap hari-hari yang kita lewati pada saat ini. Kita nyanyikan pujian, Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, kibarkan penjiraja, tegak mengangkatnya. Oleh tentara Tuhan pastikan menanglah, mengalahkan semua musuh dipimpin olehnya. Hai bangkit bagi Yesus, ikutlah perintahnya. Kau dirikan berbunyi, maju dan mundurlah. Meski banyak musuh, tak perlu kau takut. Meski ada bahaya, tetap kau kuatlah. Hai bangkit bagi Yesus, tak lama berperang. Hai bangkit bagi Yesus, tak lama berperang. Bukannya bersana, hidup kemenangan. Dan yang setia padanya, namaku tak mulia. Bangkit bersama Yesus, menang di surga. Bapak Ibu Jemaat sekalian yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini yaitu berjuang menjalani hidup, yang akan disampaikan oleh Pendeta Rick Stoffen. Sebab itu saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita. Mari menyelidiki hati kita masing-masing, apakah kita sungguh mengasihi Tuhan. Sehingga kali Tuhan datang kedua kali, Tuhan akan mendapatkan kita dengan penuh kesetiaan. Mari menyanyikan pujian ini. Selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat
tersembunyi bagi. Selidiki aku Tuhan, Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. telah kulihat kebaikan, Lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. mari nyanyikan pujian ini sekali lagi di hadapan Tuhan, sambil menyelidiki hati kita masing-masing. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang, Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. aku lihat kebaikan-Mu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati Sekali lagi telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Berjuang sampai akhirnya Kau Sekali lagi, dapati ku berjuang Tuhan sampai akhir. setia. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Halo Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi di hari Minggu ini, di mana Tuhan memanggil kita untuk beribadah, berkumpul bersama-sama, dan bersama-sama beribadah menyembah Tuhan, bahkan juga mendengar akan firman-Nya. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di GKKA Palu? Saya berharap sekalipun di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini, mungkin ada Bapak Ibu juga yang sedang bergumul dengan sakit ini, tapi kiranya Tuhan boleh terus menguatkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Boleh berjalan bersama Tuhan yang telah melewati tahun yang kemarin dan kita telah masuk pada tahun yang baru ini. Kiranya Tuhan terus menguatkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan mari Bapak Ibu kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan.
Mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, tiba saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, di antara kami mungkin sedang ingin mendengar tetapi dalam hati yang khawatir. Dalam hati yang kebingungan. Kondisi yang gundah gulana. Sehingga kami mungkin gelisah, Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa, ya Tuhan, kiranya ketika kami berjuang untuk mendengarkan firman-Mu dan merenungkan firman-Mu pada saat ini, kami mohon kiranya Allah Roh Kudus yang boleh memberikan kepada kami damai sejahtera, menenangkan kami untuk kami boleh berkonsentrasi mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dan mendengarkan pemaparan daripada firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, bekerjalah kepada kami pada saat ini. Biarlah firman yang kami baca dan kami dengar itu boleh menjadi daging dalam hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Demi nama Kristus Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saat ini kita akan belajar daripada satu bagian firman Tuhan. Kita akan belajar bagaimana kita harus menjalani, mumpung kita masuki tahun yang baru di Januari ini. Kita memasuki mungkin dengan kondisi yang tidak baik. Kenapa? Karena kita masuk ke dalam kondisi pandemi. Dan apalagi sekarang mulai musim hujan dan kita melihat di berita-berita mulai ada banjir di mana-mana. Kita juga melihat kondisi tragis ketika mengawali tahun kecelakaan pesawat terbang yang harus merenggut nyawa daripada setiap awak maupun penumpangnya. Kondisi yang tidak menyenangkan kita memasuki di tahun ini. Tapi kita percaya bahwa kita mau tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Apa arti Tuhan mau beserta dengan kita menjalani tahun yang baru ini? Memasuki akan tahun ini dan menjalani bersama-sama dengan Tuhan itu harus seperti apa? Nah, kita mau mengumpulkan bersama-sama bagaimana Yosua mengawali awal kepemimpinannya, bagaimana dia berinteraksi dengan Tuhan, dan bagaimana dia harus menjalani akan kehidupan bersama dengan penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, mari saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Yosua. Yosua pasal yang pertama. Mari kita membuka Yosua pasal yang pertama, ayat pertama hingga yang ke-18. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dengarkanlah akan firman Tuhan ini. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben,
Kepada orang Gad dan kepada suku Manasye yang setengah itu berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni, Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga. Dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di sebelah sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti yang menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang menggumulkannya dan berusaha menerapkan akan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita belajar tentang Yosua. Bagaimana di dalam satu tahapan kehidupan yang baru, satu karirnya yang baru, yaitu apa? Dia menjadi seorang pemimpin yang diangkat oleh Tuhan, ditunjuk oleh Tuhan supaya Musa kemudian menumpangkan tangan kepada Yosua untuk menggantikan kepemimpinan Musa, membawa bangsa Israel menuju Kanaan. Saudara, kalau kita melihat karakter seorang Yosua, kita bisa melihat karakter seorang yang pemberani. Tahu dari mana? Saudara, kalau kita membuka sedikit flashback kisah ya, nama Yosua mulai terkenal itu mulai dari Bilangan pasal yang ke-13. Bilangan yang pasal yang ke-13, saudara, di situ memperlihatkan bagaimana ketika Musa mengutus akan 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. Dan apa yang terjadi ketika mereka kembali dari pengintaian itu? Hanya Yosua dan Kaleb yang tetap teguh berpegang bahwa kita pasti bisa mengalahkan orang Kanaan. Tetapi yang lainnya pada ketakutan, pada keder, pada ketakutan, pada kebingungan, dan mereka, aduh jangan deh kita masuk ke tanah Kanaan. Untuk apa? Karena ketakutan di sana. Sebab apa? Sebab di sana, pasal 13 ayat ke-28, bangsa yang diam di tengah itu, di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Keturunan Enak itu apa? Keturunan orang Enak, itu adalah keturunan raksasa. Goliat, keturunan orang Enak seperti itu. Jadi ada raksasa-raksasa yang hidup di sana dan mereka ketakutan. Tetapi cuma Yosua dan Kaleb yang berani kemudian menentang mereka, dan mereka kemudian berkata kepada segenap orang Israel, negeri yang kami lalui untuk dinintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk. Saudara-saudara, Yosua menunjukkan keberaniannya bersama Kaleb. Yosua seorang pemberani, bahkan dikatakan dia seorang pemimpin militer yang jago. Dia berani di dalam peperangan. Yosua bukan seorang penakut, saudara. Tetapi, apakah benar-benar dia tidak ada rasa takut? Saudara, ternyata Alkitab memberikan pada kita mungkin bisa dikatakan sinyal-sinyal rasa takut yang sepertinya ada pada Yosua. Coba kita perhatikan Ulangan pasal 31 ayat yang ke-7 dan 8. Ulangan 31 ayat 7-8 itu merupakan cerita tentang Yosua menggantikan Musa. Ayat yang ke-7 dikatakan Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalimat yang sama, kata-kata yang sama yang kita baca tadi di Yosua pasal 1. Beberapa kali dikatakan seperti itu. Tuhan berkata kepada Yosua, seolah-olah ada sesuatu yang menggentarkan hatinya, yang membuat hatinya itu mulai ciut, sampai itu harus dikuatkan. Harus dikatakan, coba kuatkan dan teguhkan hatimu. Bahkan ayat yang ke-8, Musa berkata seperti ini, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Musa berkata kepada Yosua, jangan takut, jangan patah hati, jangan patah semangat, jangan patah arang. Jangan takut, Yosua.
Saudara, sepertinya Musa sangat mengenal Yosua karena memang Yosua dikatakan pasal 1 dari Yosua ayat yang pertama, dia seorang abdi Musa, artinya dia selalu bersama-sama dengan Musa manapun Musa pergi. Jadi Musa mengenal Yosua dan sepertinya Musa melihat ada kegentaran daripada Yosua, saudara. Dan hal itulah seolah-olah yang menjadi sinyal sampai-sampai Tuhan itu harus berkali-kali mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, daripada bagian yang kita baca, Yosua pasal 1. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan bahkan pada ayat yang ke-9 dari pasal 1 Yosua, Tuhan berkata apa? Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati. Seolah Tuhan menggaungkan kembali apa yang Musa katakan kepada Yosua. Jangan takut dan jangan patah arang. Jangan patah semangat, jangan patah hati. Saudara-saudara, Yosua yang seorang pemberani di medan laga selalu menunjukkan rasa takut, kegentaran dia ketika dia akan menjadi seorang pemimpin. Kenapa demikian, saudara? Saudara, rasa takut itu wajar. Rasa takut itu wajar. Karena itu manusiawi, itu merupakan refleks respon daripada tubuh kita, dari perasaan kita ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang mungkin kita ada kegentaran. Rasa takut itu wajar. Dan mungkin Yosua, saudara, ada kemungkinan kenapa Yosua takut. Kalau kita lihat, kalau dia berperang, dia tidak akan takut. Dia seorang pemberani, seorang strategi perang, saudara. Tapi ketika dalam hal ini, seolah-olah itu kita bisa melihat signal-signal ketakutan Yosua. Kenapa Yosua takut? Saudara, setidaknya saya menemukan ada dua kemungkinan Yosua takut. Pertama, kemungkinan Yosua takut karena posisi yang baru. Dia sebagai seorang pemimpin, saudara. Saudara, pemimpin itu punya tanggung jawab yang lebih besar tentunya. Ketika dia menjadi seorang pemimpin, dia akan memiliki tanggung jawab yang lebih besar, tantangan yang lebih besar. Kalau dulu Musa yang memimpin, Musa lah yang bertanggung jawab atas bangsa Israel. Yosua kan adalah seorang militer, seorang pejuang, seorang ahli strategi. Tetapi yang bertanggung jawab semuanya kan Musa. Tetapi sekarang, saudara, Yosua sekarang di posisi menggantikan Musa. Dia sebagai seorang pemimpin. Kali ini dia harus bertanggung jawab kepada bangsa Israel. Bertanggung jawab, saudara. Suatu beban yang lebih berat daripada mungkin ketika dia menjadi seorang pemimpin militer. Dia sekarang harus berhadapan menjadi mediator antara Tuhan dengan umatnya. Ada satu kegentaran kepada kepada Yosua, saudara. Saudara, mungkin ketakutan yang pertama. Dan kemungkinan ketakutan yang kedua, dia mungkin takut tidak bisa menandingi karisma Musa. Saudara, kita tahu Musa itu menjadi seorang pemimpin yang besar bagi bangsa Israel. Bahkan Musa mati, tidak ada yang tahu di mana Tuhan menguburkan. Tidak ada yang bisa menemukan mayat Musa, bukan? Kenapa? Para ahli mengatakan, sangat besar kemungkinan kalau orang Israel sampai menemukan jasad Musa, maka jasadnya akan disembah. Saudara, Yosua tahu karisma Musa. Selama ini dia berhadapan bersama-sama dengan Musa, bagaimana Musa memimpin bangsa Israel. Yosua tahu karakter atau karisma daripada Musa. Bagaimana Musa dipandang oleh bangsa Israel, Yosua pasti tahu. Dan saat ini dia harus menggantikan seorang pemimpin yang besar yang berkarisma. Rakyat mungkin percaya kepada Musa, tapi belum tentu mereka akan percaya kepada pengganti Musa, Yosua dalam hal ini. Saudara, ketakutan ini yang mungkin ada ketika dia harus berada di posisi yang baru sebagai seorang pemimpin. Tetapi menariknya bagian yang kita baca, Tuhan seolah-olah itu tidak menjadikan isu utama terkait keberanian atau rasa takut daripada Yosua. Tuhan seolah ketika berbicara lewat firman yang kita baca dalam teks ini, seolah tidak tertarik untuk membicarakan soal berani dan rasa takut daripada Yosua. Kenapa? Karena Tuhan pasti tahu apa yang Yosua rasakan dan Tuhan tahu siapa Yosua. Tapi Tuhan tidak memperbesar isu itu. Yang Tuhan malah justru berbicara kepada Yosua, dan yang Tuhan justru inginkan dari Yosua adalah soal apa? Soal taat kepada Tuhan. Nah, saudara, ini akan kita coba dalami lebih dalam lagi. Di sinilah kita akan mendapati suatu garis, atau perlu kita garis bawahi, bagian penting daripada pembahasan kita saat ini, yaitu apa, saudara? Dengarkan hal ini. Menjalani hidup bersama Tuhan
bukan soal takut atau berani, tapi soal ketaatan. Sekali lagi ya, garis bawahi poin ini. Menjalani hidup bersama Tuhan bukan soal takut atau berani, tapi soal ketaatan. Mari kita memperdalam bagian ini, saudara. Saudara, bagaimana cara Yosua untuk membangun ketaatannya kepada Tuhan? Saudara, Yosua orang yang taat. Dia taat kepada Musa. Dia selalu mengikuti akan perintah Musa. Tapi sekarang situasinya berbeda. Sekarang situasi dia yang ada di bawah, dia sekarang ada dalam kepemimpinan. Dia menggantikan Musa. Tugasnya apa? Tugasnya jelas. Kalau kita baca, bagian kita baca di ayat yang kedua dan keempat, itu berbicara Tuhan memerintahkan kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel, menghancurkan bangsa Kanaan, untuk memasuki tanah perjanjian. Tuhan memberikan kepemimpinan kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Mungkin dalam pemikirannya, saudara, mungkin dalam pemikirannya itu bicara soal bagaimana seandainya. Bagaimana seandainya bangsa ini kalau di tengah-tengah kepemimpinan saya mereka bersungut-sungut? Bukankah saya sudah melihat bagaimana mereka bersungut-sungut kepada Musa? Bagaimana seandainya jika dalam kepemimpinan saya mereka kemudian ingin melempar batu kepada saya? Bukankah dalam Bilangan pasal 13 ketika dia dan Kaleb mengatakan, ayo kita bisa berperang menuju melawan orang Kanaan, justru mereka akan dilempar batu oleh bangsa Israel. Bagaimana jika kondisi terulang lagi? Bagaimana jika aku dalam kepemimpinanku bangsa ini akan melempar batu padaku? Bagaimana seandainya jikalau saya dalam kepemimpinan saya, mereka tidak mendengar apa yang saya katakan sebagai seorang pemimpin. Saudara, Yosua mungkin khawatir ketika dia harus mengemban kepemimpinan ini. Mungkin ada rasa ciut di dalamnya. Pertanyaan bagaimana seandainya. Rasa takut yang sama mungkin juga sedang kita alami saat ini. Para pemimpin gereja, para majelis, hamba Tuhan, mungkin sedang berpikir, bagaimana seandainya kalau gereja harus terus-menerus online? Bagaimana seandainya mungkin Bapak Ibu yang sedang bangun usaha, yang saat ini tergoncang usahanya karena pandemi ini. Mungkin bertanya, bagaimana kalau seandainya saya tidak bisa bertahan? Usaha saya tidak bisa bertahan jikalau pandemi tidak berakhir. Mungkin Bapak Ibu saat ini sedang berjuang dengan COVID. Atau ada saudara Bapak Ibu, keluarga Bapak Ibu, dan Bapak Ibu sedang khawatir. Bagaimana seandainya jikalau orang yang saya kasihi tidak bisa berjuang melawan COVID? Bagaimana seandainya jikalau saya tidak bisa melewati pandemi ini? Bagaimana seandainya kalau saya kehilangan pekerjaan ini? Bagaimana seandainya Tuhan kalau saya sekarang sudah kehilangan pekerjaan, bagaimana seandainya kalau saya tidak mendapatkan pekerjaan? Bagaimana seandainya? Saudara, rasa takut itu wajar karena kita manusia. Dan kepada Yosua, ketika rasa takut itu melanda dan Tuhan tahu, maka di ayat yang kelima Tuhan berkata kepada Yosua, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Saudara, Tuhan ingin memberikan penghiburan kepada Yosua, memberikan kekuatan kepada Yosua. Dengan cara apa? Yosua, ingat nggak? Seperti aku menyertai Musa, aku akan juga menyertai engkau. Ini berbicara soal apa? Ingat penyertaan Tuhan selama kehidupanmu, Yosua. Ingat penyertaanku kepada bangsa Israel dalam kepemimpinan Musa. Ingat penyertaanku. Apa yang telah aku lakukan? Bukankah aku telah memimpin bangsa Israel keluar daripada Mesir dan menghancurkan bangsa Mesir yang kuat itu? Bukankah aku Allah yang telah menuntun bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api? Mencegah mereka daripada terik matahari dengan tiang awan dan memberikan kehangatan daripada dinginnya gurun dengan tiang api. Bukankah aku yang memberikan mereka mana untuk dikenyangkan? Dan ketika mereka bosan dan mereka ingin memakan daging, aku yang memberikan juga daging pada mereka. Bukankah aku mencukupi?
dan menuntun. Bukankah aku juga yang menuntun Musa, memberikan kekuatan pada Musa ketika bangsa Israel mulai mencela Musa? Aku justru yang membela dia, karena dia adalah hambaku. Saudara, selalu Tuhan mengatakan, ingat. Ketika engkau khawatir, it's okay. Ketika engkau takut, it's okay. Tapi bukan itu isu yang aku ingin tahu. Aku ingin kamu ingat siapa aku. Saudara, dengan demikian kita bisa melihat di sini. Ketika kita mulai berkata bagaimana seandainya Tuhan, itu wajar, itu manusiawi kita takut. Tetapi di dalam ketakutan kita itu, saudara, ingatlah selama ini Tuhan menguatkan kita. Selama ini Tuhan memelihara hidup kita. Selama ini Tuhan masih menguatkan gerejanya. Bukankah kita masih ada hingga saat ini? Karena pekerjaan tangan Tuhan yang penuh kuasa. Ingatlah akan hal itu. Yosua membangun ketaatan bukan dengan membangun keberanian pada diri sendiri. Karena Yosua takut. Dan kita juga punya ketakutan. Tapi kita membangun ketaatan bersama juga seperti Yosua membangun ketaatan, yaitu dengan apa? Dengan melihat kepada Tuhan. Itu hal yang pertama. Membangun ketaatan dengan melihat kepada Tuhan. Saudara, mari kita melihat bagian ini. Ayat yang kelima. Di ayat yang kelima dikatakan, Tuhan menyertai, aku akan menyertai engkau, menyertai Yosua, yaitu dengan cara apa? Yaitu aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan menyertai Yosua itu dengan tidak membiarkan Yosua dan tidak akan pernah meninggalkan Yosua. Saudara, Tuhan ini mengatakan, Yosua, lihatlah kepadaku. Lihatlah aku yang tidak akan pernah meninggalkan engkau dan tidak akan pernah membiarkan engkau. Saudara, bukankah ini juga ketika Allah yang hadir bersama-sama dengan umatnya, yang tidak akan pernah membiarkan, tidak akan pernah meninggalkan umatnya, adalah Allah di dalam nama Immanuel. Yesus Kristus, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Matius 1 ayat 23. Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Justru dia yang berkata dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku hai engkau yang letih, lesu dan beban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Marilah engkau yang berkata bagaimana seandainya dalam hidup. Dalam ketakutan, marilah. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau dan tidak akan pernah membiarkan engkau. Saudara, kita membangun ketaatan bukan karena kita berani. Kita membangun ketaatan karena melihat kepada Tuhan. Melihat kepada karakter Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara, yang kedua, bagaimana kita membangun ketaatan. Seperti bagaimana Yosua membangun ketaatan, yaitu dengan melihat kepada Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana Yosua membangun ketaatan juga yang Tuhan inginkan, yaitu dengan bersandar kepada firman-Nya. Saudara, Tuhan meminta Yosua untuk percaya kepada firman-Nya dan melakukan firman-Nya. Mari kita melihat ayat yang ke-8. Dikatakan seperti ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkan. Renungkan dan apa? Dan bertindak, supaya engkau akan bertindak hati-hati. Setelah engkau merenungkan firman Tuhan, maka engkau bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Maka sandarkan dirimu dalam setiap tindakanmu itu kepada seturut dengan firman-Ku. Soal Tuhan yang berkata seperti itu. Bersandarlah kepada firman-Nya, pada firman-Ku. Dan dampak daripada bersandar kepada firman Tuhan, Tuhan berkata, engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, menarik sekali. Itu seolah buktinya itu terlihat. Setelah itu, pasal kedua, ya, kemudian menunjukkan bagaimana pengintai pada Yeriko, dan bahkan kemudian sampai pasal keempat itu berbicara bagaimana Yosua akhirnya berhasil menaklukkan kota Yeriko cuma dengan apa? Mengelilinginya. Saudara, seolah Tuhan mengatakan, nih, aku akan bekerja. Aku menunjukkan kepadamu bahwa aku menyertai engkau. Tapi berpeganglah pada firman-Ku. Bersandarlah pada firman-Ku. Tetapi ada juga dampak jikalau tidak bersandar kepada firman Tuhan,
Yosua juga dan bangsa Israel melakukannya. Ketika mereka tidak bersandar pada firman Tuhan, maka Tuhan pun menghancurkan mereka. Saudara, setelah Yeriko jatuh, saudara, ternyata itu bangsa Israel itu ada yang tidak taat kepada Tuhan. Si Akan namanya, Yosua pasal 7, itu kemudian mencuri dari barang-barang yang seharusnya dikhususkan milik Tuhan. Dan kemudian ketika mereka menyerang kota Ai, justru mereka kalah. Dan Yosua kebingungan, dan kemudian ketika mereka bertanya pada Tuhan, Tuhan memperlihatkan dosa ketika mereka tidak bersandar pada firman-Nya. Dan bukan cuma itu, saudara. Pasal 9 Yosua. Kali ini Yosua, mungkin karena sudah menang, ternyata Gibeon dikatakan LAI memberikan judul perikop akal orang Gibeon. Orang Gibeon merupakan bagian para orang Kanaan yang harus dimusnahkan. Tapi mereka datang seolah-olah itu dari negeri yang jauh dan kemudian mau mengikat perjanjian dengan orang Israel supaya mereka mendapat perlindungan. Dikatakan Yosua pasal 9 ayat yang ke-14 dikatakan seperti ini. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, yaitu orang Gibeon, tapi tidak meminta keputusan Tuhan. Tidak bersandar pada firman-Nya, tidak meminta keputusan Tuhan. Dan apa yang dilakukannya? Ayat 15. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan orang-orang Gibeon itu. Padahal Tuhan tidak menginginkan orang Israel mengikat perjanjian. Tapi itu yang dilakukan. Saudara-saudara yang terkasih, dan kemudian kalau kita melihat dampaknya itu sejarah panjang akan memperlihatkan bagaimana kemudian kehancuran juga pada bangsa Israel. Saudara-saudara, kenapa? Karena tidak melibatkan Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, tidak bersandar pada firman-Nya. Saudara, betapa penting kita mau untuk membangun ketaatan, yaitu dengan apa? Belajar bersandar pada firman Tuhan. Bukankah itu yang Yesus tunjukkan? Dalam Matius pasal 4, saudara. Matius pasal 4, Yesus sudah menunjukkan ketika dia dibawa oleh Roh Tuhan, oleh Roh Kudus ke padang gurun. Maka dia di situ mengalami pencobaan langsung daripada iblis. Bagaimana Tuhan melawan iblis? Saudara, Tuhan selalu berkata, ada tertulis. Yesus selalu mengutip kepada kitab suci. Yesus selalu mengutip kepada firman Tuhan. 3 kali iblis menggoda Yesus. Dan 3 kali Yesus bersandar kepada firman Allah. Dan selalu berkata, ada tertulis. Saudara, seolah Yesus ingin menunjukkan ketika berjuang dalam kehidupan ini yang berusaha menjatuhkan akan kehidupan kita, bersandarlah kepada firman Tuhan. Saudara, ketika kita mungkin berdoa, Tuhan, apa tandanya Engkau besertaku? Apa tandanya Tuhan menyertai hidup kita? Kita berdoa, Tuhan tolong berbicara secara langsung kepadaku. Tuhan tolong berikan tanda-tanda bahwa Engkau menyertaiku. Saudara mau tahu bagaimana bentuk penyertaan Tuhan kepada kita saat ini? Ketika kita tidak lagi melihat Yesus secara fisik, kita tidak bisa, soal kita mengatakan, saya tidak bisa merasakan Tuhan besertaku. Karena perasaan kita seperti itu. Tetapi saudara, bagaimana Tuhan beserta dengan kita pada saat ini? Mau tahu? Tuhan beserta dengan kita lewat firman-Nya. Inilah bentuk penyertaan Tuhan ketika Dia memberikan firman-Nya. Tuhan itu adalah pribadi yang memegang akan setiap perkataannya. Bahwa perkataannya ialah ya dan amin. Bahwa perkataannya itu dia adalah sesuai dengan apa yang Dia katakan. Lidah tidak bertulang tidak berlaku untuk Tuhan. Mungkin itu berlaku untuk manusia, karena kita seringkali mengucapkan tapi justru tidak sesuai dengan yang kita ucapkan perilaku-perilaku kita. Tapi Tuhan tidak demikian. Apa yang telah difirmankannya itu merupakan gambaran daripada naturnya sebagai Tuhan. Sehingga Dia Allah yang layak, yang pasti bisa kita percaya, bersandar kepada firman-Nya. Saudaraku, kita berkata, bagaimana seandainya? Bagaimana seandainya? Saudara, pernahkah kita berkata, bagaimana aku melihat firman-Nya? Apa yang Tuhan katakan kepadaku? Bagaimana firman-Nya berkata kepada kita, jangan takut. Bagaimana firman-Nya berkata kepada kita, pencobaan itu akan memberikan kekuatan pada kita. Ketekunan yang membawa kepada tahan uji, kepada pengharapan. Bagaimana firman-Nya berkata bahwa penderitaan saat ini yang kita alami di dunia ini, di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini, tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan kita dapatkan kelak.
Bagaimana firman Tuhan itu berbicara kepada kita, saudara. Tuhan berbicara kepada kita, menguatkan kita lewat firman-Nya. Allah hadir beserta dengan kita pada saat ini lewat firman Tuhan. Dan Roh Kudus yang hadir pada kita untuk menerjemahkan firman yang tertulis ini menjadi daging dalam hidup kita. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita yang kita berjuang di dalamnya, marilah kita bersandar kepada firman-Nya. Dan Yosua, kalau kita lihat daripada pembacaan kita, setelah dia dikuatkan oleh Tuhan, maka dia memberikan respon. Ketika Tuhan meminta, ayo sekarang kamu jadi pemimpin, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut, jangan patah hati, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Apa respon Yosua? Ayat 10 hingga yang ke-15. Ayat 10 hingga yang ke-15, saudara, Yosua langsung apa? Memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya apa? Jalani seluruh perkemahan, perintahkan pada bangsa itu apa? Sediakan bekalmu. Dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan. Baru kemudian, ayat 12, kepada orang Ruben, orang Gad, dan kepada suku Manasye, dia mengatakan, perempuan dan anakmu boleh tinggal, tapi semua pasukan yang gagah berani, ikut aku, kita berperang. Yosua lakukan apa, saudara? Yosua meresponi dengan apa? Dengan mulai mengatur strategi, mengambil tindakan nyata. Saudara-saudara, Yosua tidak, ketika Tuhan mengatakan, ingatlah apa yang telah kulakukan kepada orang Israel, ingat penyertaanku. Yosua tidak hanya melihat kepada Tuhan. Dan Yosua juga tidak hanya bersandar kepada firman-Nya ketika Tuhan mengatakan, jangan lupa memperkatakan firman-Ku dan merenungkan firman-Ku. Tidak. Tapi Yosua juga mengambil tindakan nyata untuk apa? Berjuang dengan hidup. Berjuang dengan hidup. Memperebutkan hidup. Memperebutkan tanah Kanaan. Yosua harus berjuang. Mengatur strategi. Saudara, demikian juga dengan kita, saudara. Ketika kita membangun ketaatan, tidak hanya dengan apa? Tidak hanya dengan melihat pada Tuhan dan bersandar kepada firman-Nya saja. Tapi kita juga harus meresponi firman-Nya itu. Meresponi apa yang Tuhan sudah katakan pada kita. Responnya dengan apa? Atur strategi kehidupan kita. Mengatur strategi kehidupan kita. Tuhan beserta kita tidak sama dengan kita diam-diam saja. Tuhan beserta dengan kita, berarti kita juga harus bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Mengatur strategi kehidupan kita. Di dalam menghadapi memasuki tahun yang baru ini, 2021 ini. Bagaimana kita mengatur strategi kehidupan kita di tahun ini? Bagaimana kita mengatur strategi jikalau seandainya pandemi tidak berakhir? Bagaimana kita harus mengatur strategi kehidupan kita? Kita mulai harus memikirkan, membangun strategi kehidupan. Mungkin kita harus mulai mengembangkan beberapa skill yang baru. Beberapa keterampilan yang baru untuk bisa survive dalam kehidupan ini. Mungkin kita harus mulai melihat peluang-peluang usaha yang baru. Kita harus mulai berpikir lagi, atur strategi lagi. Karena mungkin situasi tidak akan sama lagi seperti dulu lagi. Kita harus mulai memikirkan, demikian juga dengan gereja. Gereja jangan terlalu berharap terus-menerus ke belakang. Aduh, saya menantikan seperti dulu, saya menantikan seperti dulu. Seandainya pandemi tidak pernah berakhir, maka gereja harus mulai melihat ke depan. Bagaimana mengatur strategi di dalam melayani akan umat Tuhan. Atur strategi, saudara, dalam kehidupan ini. Kita juga bertanggung jawab. Demikianlah yang dilakukan oleh Yosua. Dan ketika Yosua mulai melangkah, apa yang terjadi, saudara? Tuhan berikan surprise kepada dia. Ketika Yosua mulai melangkah, ketika dia mulai tadi mungkin ketakutan, aduh gimana, apakah saya bisa sebagai seorang pemimpin? Bagaimana jikalau bangsa ini tidak percaya kepadaku? Tapi sekarang ketika Yosua mulai melangkah mengambil strategi kehidupan, Tuhan berikan kejutan bagi dia. Ayat 16 sampai 18. Apa yang dikatakan situ? Ketika dia mulai memberikan strategi kepada bangsa Israel, mereka berkata kepadanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan. Dan kemudian dikatakan di ayat yang ke-17, sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Ayat yang ke-18. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, rakyat justru ternyata memberikan dukungan kepada Yosua. Rakyat justru mengikuti akan arahan daripada Yosua. Tuhan memberikan surprise, memberikan konfirmasi. Tadi datang dari Tuhan, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebelumnya Musa di ulangan tadi sudah mengatakan, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan sekarang rakyat sendiri berkata, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara, kapan itu terjadi?
ketika Yosua mulai melangkah. Tidak ada gunanya ketika dia mungkin melihat kepada Tuhan dan bersandar pada firman-Nya tapi tidak berani melangkah. Tidak akan ada kejutan-kejutan yang Tuhan berikan. Dan tidak tahu kejutan seperti apa juga yang Tuhan berikan, kan? Tapi ketika dia berani melangkah, Tuhan memperlihatkan ternyata rakyat mendukung dia. Saudara, dalam kehidupan ini, tidak ada gunanya kita ketakutan. Ketakutan itu manusiawi, tapi kita takut dan kemudian kita mulai, oke Tuhan, saya membangun ketaatan dengan apa? Saya mau melihat kepada pekerjaan Tuhan selama ini dalam hidupku, dan saya akan tetap bersandar pada firman-Mu. Tapi saya tidak mau melangkah, saya takut, saya tidak berani Tuhan. Tapi saya berharap kepadamu, saya berdoa kepadamu, tapi tidak berani melangkah. Bagaimana kita akan tahu? Bagaimana kita akan tahu bahwa Tuhan akan memberikan kejutan-kejutan dalam kehidupan kita? Tuhan, aku takut melangkah memasuki tahun ini. Melangkah ke depan. Saudara, bagaimana kita akan tahu ke depan apa yang akan terjadi dalam hidup kita kalau kita tidak berani melangkah? Guru daripada Konfusius, yaitu Lao Tzu, saudara. Mungkin seperti itu ya, membahasakannya, menyebutkannya. Lao Tzu itu pernah berkata, perjalanan 1000 mil harus dimulai dengan langkah pertama. Perjalanan 1000 mil harus dimulai dengan satu langkah pertama. Saudaraku, kita masuk pada 2021. Mumpung masih di awal tahun. Kita tidak tahu apa yang ke depan terjadi. Kita tidak tahu mungkin pandemi ini apakah akan berakhir atau tidak, kita tidak tahu. Tetapi satu hal yang harus kita lakukan. Membangun ketaatan kepada Tuhan dan mulai melangkahkan kaki kita menapaki hari-hari bersama dengan Tuhan, karena Tuhan sudah beserta kepada kita dengan firman-Nya. Mari kita jalani hari-hari ini dengan senantiasa melihat kepada Tuhan apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita selama ini. Kita boleh ada pada saat ini hanya karena anugerah Tuhan, dan kemudian kita melangkah ke depan dengan bersandar kepada firman-Nya. Karena itulah Tuhan menyertai kita. Dan bersiaplah untuk menemukan kejutan-kejutan dari Tuhan. Yang kita tidak tahu seperti apa, Tuhan akan mengejutkan kita. Tapi yang Tuhan inginkan, taat. Tuhan tidak peduli kita mengatakan, oh saya orang yang optimis, memasuki tahun 2021, saya optimis. Atau kita mengatakan, aduh Tuhan saya pesimis, saya ketakutan, saya takut, aduh gimana nih? Tuhan berkata, bukan itu yang aku inginkan, bukan itu yang aku lihat. Aku tidak peduli engkau berani atau takut. Ya, aku mau engkau taat. Saudara, mari kita melangkah ke depan bersama dengan Tuhan di dalam ketaatan kita. Mari kita mulai membangun ketaatan dengan terus melihat apa yang Tuhan telah kerjakan kepada kita selama ini. Dan kita tetap bersandar kepada Tuhan di dalam melangkah ke depan, membangun strategi kehidupan kita, mengatur strategi, dan mulai menata kehidupan kita. Tuhan beserta kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, firman-Mu telah dibacakan dan telah dipaparkan. Tuhan, kami berdoa, kiranya apa yang telah didengar itu boleh dikerjakan oleh Allah Roh Kudus untuk menguatkan kami, memotivasi kami, mendorong kami, sekalipun mungkin dalam rasa takut, tapi kami harus melangkah untuk mentaati akan perintah-Mu. Kami mentaati, membangun ketaatan dalam melangkah kehidupan ini dengan selalu mengingat apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami dan dengan tetap bersandar pada firman-Mu. Ajari kami untuk berani melangkah, mengatur strategi ke dalam menghadapi kehidupan ke depan ini. Sehingga kami dalam perjalanan kehidupan ini, kami tidak tahu. Tapi kami percaya Engkau pasti akan memberikan kejutan-kejutan dalam kehidupan kami. Kejutan yang kami tidak tahu seperti apa juga. Tapi yang kami tahu Engkau memanggil kami untuk taat melangkah di dalam hidup ini. Kuatkan kami ya Tuhan. Kuatkan kami. Demi nama Kristus Yesus, kami memohon penyertaan daripada Allah Tritunggal ketika kami menjalani hari demi hari ke depan ini. Amin.
Kita akan masuk di dalam pengakuan iman rasuli. Jemaat saya persilakan untuk berdiri. Bersama-sama dengan orang percaya di muka bumi, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, untuk kami dapat terus menikmati akan kebaikan Tuhan, menikmati akan penyertaan Tuhan, menikmati akan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, saat ini kami kembali lagi rindu untuk dapat menaikkan akan setiap doa syafaat kami di hadapan-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biar kiranya Tuhan yang akan tetap terus menolong dan terus memimpin bangsa ini. Kami menyerahkan untuk pemimpin kami, pemerintahan kami dari pusat hingga ke daerah. Biar hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan sendirilah yang memampukan mereka untuk mereka bisa terus memimpin bangsa ini. Sehingga bangsa kami Indonesia Tuhan dari hari ke hari dapat terus menjadi lebih baik lagi. Bahkan setiap persoalan yang ada Tuhan, biar kiranya Tuhan juga tetap turut campur tangan di dalamnya, sehingga setiap persoalan yang ada dapat terselesaikan juga dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang datang dengan pergumulan hidup. Biar Tuhan juga tetap terus menolong mereka, baik di dalam keluarga mereka Tuhan, relasi mereka satu dengan yang lain. Biar ada kasih Allah di dalamnya, dan biar Tuhan yang tetap terus memberkati mereka. Bahkan Tuhan juga berkati dengan setiap pekerjaan usaha dari setiap jemaat Tuhan. Biar Tuhan yang tetap terus mencukupkan akan setiap apa yang mereka perlukan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kesehatan jemaat Tuhan, bahkan untuk kesehatan setiap kami. Biar Tuhan juga terus memberikan kami tubuh yang baik, tubuh yang sehat di tengah-tengah pandemi yang masih terus ada sehingga saat ini Tuhan. Kami mohon akan belas kasih Tuhan, kami mohon akan kemurahan Tuhan. Biar Tuhan yang memberikan kami hati yang taat, hati yang sungguh-sungguh bertanggung jawab bagaimana kami belajar untuk melakukan setiap protokol kesehatan yang ada dengan baik. Sehingga kami pun tetap dapat terus memiliki tubuh yang sehat dan biar nama Tuhan terus dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini datang dengan kelemahan tubuh. Biar Tuhan juga terus menolong mereka. Tuhan akan memulihkan dan menyembuhkan mereka, sehingga di dalam kehidupan mereka pun Tuhan, nama Tuhan juga tetap terus dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak kami, biar Tuhan juga memberkati akan studi mereka, Tuhan memberkati akan sekolah mereka, berikan mereka semangat, berikan mereka sukacita, sehingga mereka benar-benar dapat bertanggung jawab sebagai seorang pelajar dengan terus berjuang, dengan tetap terus bersemangat mengikuti studi yang ada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami terus menyerahkan akan setiap pergumulan jemaat Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Tuhan yang akan memberkatinya. Kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan. Biar Tuhan juga terus memberkati gereja ini. Baik setiap kami hamba-hamba Tuhan, setiap kami majelis, setiap kami mengurus komisi, bahkan seluruh jemaat Tuhan. Berikan kami kesatuan hati, di dalam kami terus melayani Tuhan, di dalam kami dapat terus menikmati Tuhan, di dalam setiap kegiatan ibadah yang ada. Biar
dari hari ke hari Tuhan, iman kami juga dapat terus bertumbuh. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah Tuhan menjadi doa kami. Kami menyerahkan doa kami ini Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dan kita persembahan dapat ditransfer melalui rekening yang sudah ada di dalam Warta Multimedia. Sambil persembahan dijalankan, mari kita menyanyikan pujian Setia. Di dalam dunia penuh dosa selalu berubah, langit pun goncang dan iblis pun giat bekerja, banyak anak Tuhan tersesatkan. Apakah engkau juga bimbang hatimu buat kita percaya? Bangkit bagi Tuhan di surga, bagi Rajamu tetap setialah. Setia, nyatakanlah tekadmu. Setia bekerja, setia bagi Rajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia. Susah apapun, tetap sandarlah. Tuhan tahu setiamu. Jangan takutkan pasang iblis ataupun serangan manusia. Jangan cinta panglima-Mu, kehendaknya harus kau patulah. Bagai dimakan dalam api, jangan takut ancaman raja. Mereka sungguh tegak perkasa, sampai mati pun tetap setialah. Setia, setia, nyatakanlah tekadmu. Tetap setia bekerja, Bekerja, setia bagi Rajamu. setia bagi Rajamu. Setia, 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 jangan pandang manusia. manusia. Susah apapun, tetap sandanglah. Tuhan tahu setiamu. Bait yang ketiga, haruslah kau selalu setia, hanya memperkenankan Tuhan. Haruslah kau selalu setia, hanya memperkenankan Tuhanmu. Kesusahan bukan yang bakal ganti-gantinya mahkotamu-Nya. Dia akan kembali dan menyambut siapa yang setia. Kalau Dia berkata yang kau masuk dan menyambut denganmu. Setia, Setia, nyatakanlah tekadmu. Setia bekerja, setia bagi Rajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia. Susah apapun, tetap sandarlah. Tuhan tahu setiamu. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini ya Bapa, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bapa, terima kasih juga kami diberi kesempatan untuk dapat melayani Engkau. Dan juga pada saat ini Tuhan kami mau menyerahkan untuk persembahan kami ya Bapa.
Berkatilah setiap tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi ya Tuhan. Kiranya melalui persembahan ini Tuhan, Engkau mau pakai untuk alat bagi kemuliaan nama Tuhan di tempat ini maupun setiap apa yang dibutuhkan di dalam pelayanan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada saat ini. Saya jemput kita sekalian untuk berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, Tuhan selamat sumber berkah. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita mengakhiri akan ibadah kita. Tuhan, kami mengucap syukur jika mana pada saat ini Tuhan, kami telah menyelesaikan akan ibadah kami. Biarlah segala puji-pujian yang sudah kami nyanyikan bersama dapat menyenangkan hati Tuhan, dan firman Tuhan yang sudah kami dengar dapat terus tertanam dalam hati dan pikiran kami. Bahkan kami juga mau terus melakukannya di dalam hidup kami. Tuhan, biarlah Tuhan yang tetap terus memimpin, menyertai dan menuntun akan setiap kami jemaat-Mu, terus semakin mengenal akan Tuhan, sehingga dalam kehidupan kami, iman kami juga dapat terus bertumbuh. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Ibadah kita telah selesai. Silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan masuk di dalam warta jemaat. Yang pertama, hamba Tuhan dan seluruh majelis mengucapkan selamat hari Minggu bagi jemaat semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan yang kedua, hamba Tuhan dan majelis jemaat GKK Palu mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Rikstofen R. Palendeng yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga Bapak. Bagi yang bertugas untuk minggu depan dapat melihat di dalam warta multimedia dan dapat mempersiapkan diri masing-masing untuk kita latihan bersama. Demikian warta, sekali lagi selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.